kita kemudian bertemu dalam mata kuliah filsafat hukum ini, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita segala bentuk rezeki yang berupa nikmat kesehatan dan kesehatan ini. Makanya pola-pola proses peningkatan pengetahuan kita juga tetap bisa terlaksana seperti ini, meskipun dalam keadaan pandemi, ya. Nah, itulah yang patut untuk kita selalu syukuri. Tidak lupa pula kita senantiasa kirimkan salawat dan taslim pada junjungan Rasulullah SAW, serta para sahabat dan keluarganya. Oke, baik. Hari ini, Dinda, kita kemudian belajar tentang pertemuan berikutnya dalam materi filsafat hukum. Di sini kita coba mengkaji terkait filsafat ilmu Islam, sebagaimana telah disampaikan terlebih dahulu bahwa sebenarnya filsafat hukum ini merupakan mata kuliah lanjutan dan juga sebagai mata kuliah diperkenalkan kepada Anda supaya Anda bisa mengetahui terlebih dahulu, ya, mengetahui terlebih dahulu mata kuliah ini dengan hubungan mata kuliah lain. Banyak referensi mata kuliah lain yang kemudian bisa kita gunakan dalam mata kuliah filsafat hukum untuk mencoba mencari dasar-dasar pemikiran. Ya. Jadi dalam hal ini pula saya katakan tadi bahwa ini adalah sebuah mata kuliah untuk kita ketahui terlebih dahulu, karena ini akan terus berlanjut pada program-program studi strata berikutnya, ya. Strata berikutnya. Jadi diupayakan Anda bisa memahami, ya, saya terus mengingatkan sebagaimana rencana pembelajaran semester kita. Saya juga terus mengingatkan bahwa tidak hanya mengetahui nantinya, tapi kita juga bisa memahami, dan syukur alhamdulillah kalau kita bisa mengaplikasikan, ya. Namun kita lebih rileks aja dulu, ya. Semoga kemudian kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan maksimal sehingga nantinya kita bisa mengaplikasikan mata kuliah ini dalam kehidupan kita, khususnya di bidang hukum. Ya, begitu ya, Dinda sekalian. Nah, jadi hal-hal yang perlu kita persiapkan, saya terus juga mengingatkan bahwa kita mencoba untuk seperti berkuliah secara konvensional, ya. Kita masuk kelas, seperti inilah kejadiannya. Kita masuk kelas hari ini, kita masuk kelas, inilah kelas kita hari ini, bentuk kelas kita. Ketika kita datang ke kampus, kita menyempatkan waktu, kita mempersiapkan diri jauh-jauh sebelumnya, ya. Kemudian kita datang ke kampus, masuk kelas, mengikuti pembelajaran dan menerima pembelajaran itu. Itulah bentuk keseriusan kita yang harus kita tetap laksanakan, ya. Karena ini adalah metode yang cukup masih baru bagi kalian dan juga bagi saya, sehingga perlu kita maksimalkan supaya apa yang kita dapatkan dalam metode bertemu di kelas kita juga dapatkan dengan metode daring seperti ini. Ya, itu harapannya, ya, dalam rencana pembelajaran semester kita. Terus saya ingatkan. Oke, jadi ini baik, para peserta yang saya banggakan, kali ini kita
Kali ini kita belajar tentang filsafat ilmu Islami, ya. Filsafat ilmu Islami. Nah, kalau kita kemudian mencoba mengenal ya filsafat ilmu Islami ini, filsafat hukum Islami, maaf ya, filsafat hukum Islami. Filsafat hukum Islami itu adalah kita mencoba untuk berpikir ya, berpikir mendalam. Jadi ini sesuai dengan karakteristik daripada filsafat. Kita berpikir secara mendalam mengenai hakikat hukum Islam yang sebenarnya. Ya. Jadi di sini ada sebuah aturan, ya. Bagaimana kemudian kita berpikir. Kita telah melewati mata kuliah penalaran hukum, ya. Dulu dikenal dengan logika hukum. Jadi di sinilah yang kemudian kita mencoba sedikit-sedikit mengaplikasikan ya hasil pembelajaran penalaran hukum kita atau logika hukumnya. Nah, jadi di sini ada pemikiran yang sangat kritis yang kita gunakan dalam filsafat hukum Islam. Nah, pemikiran kritis ini tentu juga harus memenuhi syarat-syarat seperti dialah harus logis, dia kemudian rasional, ya, dia memiliki sifat syarat yang sistematis dan memiliki metode, ya, metode yang jelas dalam menemukan bentuk hasil pemikiran yang logis atau rasional itu, ya. Jadi sama ya dengan filsafat ilmu, filsafat hukum, kita berusaha untuk menemukan esensi, ya, atau hakikat dari kandungan hukum. Namun dalam pembelajaran filsafat hukum Islam itu kita mencoba untuk juga menemukan esensi atau hakikat kandungan hukum yang terdapat di dalam hukum Islam melalui metode untuk menentukannya. Jadi kalau kita kemudian adindaku semuanya ini kemudian mencoba untuk berpikir berfilsafat, ya, berpikir kritis, berpikir secara mendalam, ya, dalam filsafat ilmu itu atau filsafat hukum itu kita kemudian menggunakan sebuah metode yang sesuai dengan ilmu hukum, ya, untuk menentukan hasil kajian kita luarannya adalah ilmu hukum, ya. Kalau dalam filsafat ilmu filsafat hukum Islam yang membedakan itu sama tadi, ya, adalah yang membedakan adalah metodenya. Bagaimana kita kemudian menentukan, ya, hasil pemikiran kita yang logis dan rasional itu, ya, melalui metode yang sesuai dengan hukum Islam, ya, metode yang sesuai dengan hukum Islam. Jadi kalau kita belajar misalnya yang lalu, pertemuan yang lalu tentang filsafat hukum dikenalkan kepada Anda kemudian mengetahui, ya, bisa jadi dalam prosesnya Anda kemudian menggunakan metode cara berpikir orang-orang yang mengembangkan ilmu hukum ini, ya. Misalnya ada Hans Kelsen, ya, yang mencoba berpikir dengan aliran hukum murni. Nanti ini kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Tapi untuk kali ini saya hanya memperkenalkan awal-awalnya aja dulu. Ya. Jadi mungkin dalam filsafat hukum Islam, hukum itu Anda belajar tentang bagaimana kemudian menjadikan hasil pemikiran kita ini logis atau rasional berdasarkan metode-metode, ya, berpikir mendalam dengan metode
hukum, ya, tanpa Islam, ya, tanpa Islam. Jadi kalau dalam filsafat hukum Islam kita kemudian berpikir secara mendalam, tapi dengan metode yang sesuai dengan kaidah hukum Islam. Ya, seperti itu. Nah, ini kan kita sudah sejauh ini Anda sudah semester 6, ya, rata-rata. Kemudian Anda sudah mulai melewati banyak sekali mata kuliah, ya, melulusi, ya, telah melulusi banyak mata kuliah. Yang kemudian disinilah kemudian kita mencoba menggunakan metode-metode yang relevan, ya, untuk menentukan sebuah pernyataan yang kita buat, ya. Apakah kemudian sebuah pernyataan yang kita buat ini sesuai nggak dengan metode hukum Islam, sehingga pernyataan kita ini mengeluarkan, ya, pernyataan yang bernuansa hukum Islam. Apakah kemudian kita membuat sebuah pernyataan itu, ya, melalui proses berpikir yang mendalam, yang kritis, menggunakan metode yang sesuai dengan kaidah ilmu hukum, sehingga kita menentukan sebuah pernyataan yang sesuai dengan ilmu hukum. Jadi beda, ya, filsafat filsafat hukum Islam metodenya dengan filsafat hukum, ya, yang kita sebenarnya mau pelajari ini, ya. Tapi ini adalah sebuah perbandingan, ya, supaya kita bisa diingatkan bahwa di sini ada sebuah metode yang dibangun sehingga membuat sebuah pernyataan yang logis dan relevan sesuai dengan keilmuannya, ya. Jadi yang lalu-lalu pertemuannya itu adalah pertemuan filsafat hukum, ya, ilmu filsafat, ya. Kemudian kita tingkatkan lagi sampai saat ini, bagaimana sih sebenarnya filsafat hukum Islam itu. Setelah kita mempelajari kedua bagian itu di pertemuan sebelumnya, maka kita kemudian sini mulai mendapatkan perbedaan dan bagaimana caranya kemudian bisa kita menentukan apakah kemudian hasil berpikir kita ini sesuai dengan yang kita inginkan, ya, luaran ilmu yang kita inginkan. Apakah hukum Islam atau filsafat ilmu atau filsafat hukum, ya. Sampai situ dulu. Di sini semoga saya kemudian menjelaskan kepada Anda sampai sejauh ini dengan berbagai metode. Saya harapkan Anda bisa memahami sejauh ini terkait filsafat hukum Islam dengan filsafat hukum dan filsafat ilmu, ya. Jadi marilah kita nanti ini kan videonya saya tetap share di kalam Anda, jadi Anda bisa kemudian mencoba mengulangi, ya, sampai ke sampai ke detik ini untuk memahami bagaimana sih sebenarnya untuk menentukan sebuah pernyataan, ya, hukum Islam, filsafat hukum Islam dan filsafat hukum, ya. Nanti Anda bisa praktekkan hal itu. Nah, kemudian kita coba untuk melakukan proses, ya, proses untuk menentukan, seperti sebagaimana halnya kita melakukan penalaran dalam hukum. Di situ ada proses hingga kita menemukan sebuah pernyataan, ya. Anda telah belajar penalaran hukum, bagaimana mengkonstruksi sebuah pernyataan, tentu ada kaidah-kaidahnya. Jika tidak sesuai dengan kaidah, maka tentu dapat dikatakan
bahwa pernyataan atau Anda menentukan sebuah premis, ya itu sudah salah sejak awal, ya. Jadi konklusinya bisa tidak ketemu antara premis dan konklusi, sehingga dikatakan itu tidak logis atau tidak rasional dalam berpikir. Nah, di sini proses dalam filsafat hukum Islam, kita kemudian menggunakan metode tertentu. Jadi metodenya adalah hukum Islam. Bagaimana kemudian dengan menggunakan metode hukum Islam, kita berfilsafat atau berpikir kritis, berpikir secara mendalam, ya. Kemudian kita bisa menentukan kajian kita bahwa ini adalah kajian hukum Islam. Nah, tentu dengan metode tertentu. Metode hukum Islam itu yang saya katakan. Anda kemudian menggali sebuah hukum melalui sumber-sumbernya yang berupa Al-Hadis dan Al-Quran. Nah, pertanyaan mungkin Adinda, saya pelan-pelan ya, karena mungkin koneksinya agak kurang stabil, dan saya kadang berulang-ulang kalau saya lihat ada tanda yang kurang stabil ya. Oke, jadi mungkin ini sumbernya, tadi saya ulangi ya, ini sumbernya berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Itu adalah sumber kita, pedoman kita sebagai manusia di muka bumi ini dan umat Muslim, ya. Jadi dia berasal dari Al-Quran dan Hadis. Tadi sudah saya sampaikan, begitu kita pernah belajar tentang filsafat hukum, bagaimana kemudian ia menentukan metode sehingga kajiannya adalah kajian hukum, yang sumber-sumbernya juga di luar daripada Al-Quran dan Hadis. Nah, inilah kita dalam filsafat hukum Islam, kita membedakan metodenya sehingga luarannya juga berbeda dengan filsafat hukum. Di sini adalah referensi yang kita gunakan adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, sejauh ini inilah perkenalan kepada kita bahwa dalam menentukan sebuah pernyataan, ya, kan nanti Anda menjadi seorang sarjana hukum nih, ya, bisa menjadi sebuah pernyataan Anda bisa menjadi sumber hukum. Pernyataan Anda. Jadi ketika Anda ingin membuat sebuah pernyataan yang berkesesuaian dengan masalah yang Anda hadapi, ya tentu kalau memang terkait hukum Islam, Anda kemudian melakukan penelusuran melalui sumber-sumber yang berupa Al-Quran dan Hadis. Ya. Nah, jadi berbeda dengan filsafat hukum, Anda menggunakan sumber-sumber ya dari pemikir-pemikir ya yang tidak bisa dikatakan tidak bisa dikatakan dia adalah membuat sebuah ayat-ayat ya dalam kitab-kitab suci gitu ya. Mereka hanya menggunakan metode berpikir yang mendalam dan kritis, menggunakan metode berpikir ya, dengan referensi yang diambil atau yang dia rujuk berasal dari pemikir-pemikir terlebih dahulu dan telah mereka mempertanggungjawabkannya. Ya. Jadi kata kuncinya di situ, mereka telah mempertanggungjawabkan pernyataan-pernyataan yang dibuat. Kemudian filsufis ya, filsuf berikutnya kemudian mengambil referensi dari situ sehingga filsuf hukum ini memberikan pernyataan yang berkesesuaian dengan filsafat hukum. Ya. Jadi kalau kita kemudian mau mencoba untuk membuat sebuah pernyataan atau menentukan sebuah pernyataan yang bernuansa hukum Islam, kita kemudian menggali sumber hukum tersebut melalui Al-Quran dan Hadis. Jadi di sini dalam proses kita
mengenal, ya, mengetahui, ya, dan mencoba memahami tentang filsafat ini, maka filsafat adalah alam berpikir. Filsafat alam berpikir. Jadi berfilsafat itu, ya, adalah berpikir. Jadi kalau kita mau mengaplikasikan, ya, jadi ada rentetan yang harus Anda pahami. Anda tidak sekedar mengetahui di sini, tidak hanya sekedar mengetahui, tidak sekedar memahami, tapi kami mencoba untuk Anda juga bisa mengaplikasikan. Nah, mari nanti coba-coba setelah materi ini Anda kemudian melakukan, ya, tindakan-tindakan yang telah Anda pelajari dalam filsafat hukum. Ya, Anda kemudian mencoba berpikir secara mendalam. Ya, jangan dulu kemudian karena ini mata kuliah yang panjang dan cukup rumit, ya, cara berpikirnya. Saya mengharapkan Anda selalu berlatih untuk berpikir, ya, secara mendalam. Ya. Ini memang mata kuliah yang sangat panjang, ya. Sampai S3 pun mempelajari hal ini, dan di situ benar-benar Anda bisa mengaplikasikan, ya, mengaplikasikan filsafat, khususnya filsafat hukum, ya, karena dalam tataran Anda saat ini S1, Anda kemudian menjadi klasifikasi dogmatika hukum, yaitu bagaimana kemudian Anda menerapkan hukum itu, ya. Bagaimana kemudian Anda menerapkan hukum itu? Bagaimana kemudian Anda menerapkan, memberikan sebuah solusi dengan pendekatan hukum yang Anda telah pelajari di mata kuliah hukum yang telah Anda lewati sejauh ini. Kalau dalam S2 nanti Anda juga belajar tentang filsafat hukum, ya. Kemudian di situ mengajak Anda untuk berpikir lebih mendalam, untuk bisa menganalisis sebuah permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat dengan menggunakan, ya, teori sebagai pisau analisis, ya, sebagai pisau analisis untuk membedah, ya, kenapa bisa terjadi masalah di tengah masyarakat dan bagaimana cara memberikan solusi terhadap persoalan tersebut, ya. Jadi jangan dulu masuk ke dalam ranah situ, ya, jangan dulu masuk menggunakan teori sebagai pisau analisis, karena sebenarnya yang kita harapkan adalah Anda tuntas dulu menggunakan dogmatika hukum, apalagi kajian filsafat hukum yang berada dalam tataran strata 3 atau S3, ya. Jadi di situ nanti. Jadi nggak apa-apa sih kalau memang teman-teman Adinda semua bersemangat untuk belajar tentang filsafat hukum. Tapi saya ingatkan, ini bagus kalau Anda memang ketat untuk belajar tentang filsafat. Banyak pengetahuan yang Anda bisa ambil, yang kemudian mengantar Anda berpikir secara kritis. Namun hasil evaluasi yang saya bisa paparkan bahwa banyak juga yang kemudian malas-malasan belajar tentang filsafat hukum karena memang tidak memahami secara perlahan, secara mendasar, apa sih makna filsafat hukum bagi dirinya, apa sih makna filsafat hukum untuk pekerjaannya, profesinya, dan lain-lain. Sehingga ketika ia tidak menemukan hal itu, maka ia tidak memiliki orientasi untuk belajar baik terkait filsafat hukum. Ya. Jadi, Adinda semua, sengaja saya mengulang, ya, supaya memang dalam berbagai bentuk ada teman-teman yang kemudian pemahamannya berbeda, ya, penangkapannya ketika saya menggunakan metode tertentu, tapi di metode lain ia kemudian lebih paham terkait apa yang saya jelaskan. Makanya saya mengharapkan seluruh mahasiswa yang hadir juga, ya, bisa mendengarkan secara seksama. Di samping saya mengulang, dia kemudian memverifikasi atau berlatih kembali terkait apa yang saya sampaikan. Apakah sebuah hal yang
ditentukan dalam pemikirannya atau pernyataan yang hadir dalam pemikirannya itu udah cocok, ya, udah cocok dengan apa yang ia pahami dan ia dengarkan dari pemateri. Jadi itu maksudnya saya mengulang dan mengulang terkait setiap pokok bahan kajian, ya. Nah, di sini kemudian berfilsafat itu adalah berpikir, dan tidak semua berpikir itu adalah berfilsafat, ya. Jadi kalau kita kemudian berfilsafat itu orientasinya adalah insaf, ya. Orientasinya adalah insaf. Ya. Kalau kemudian Anda berpikir tentang filsafat hukum, orientasinya adalah kualitas, ya. Jadi orientasinya adalah kualitas. Di filsafat ilmu hukum Islam juga sih sebenarnya kualitas, tapi bahasanya di sini lebih insaf, ya, lebih kepada insaf. Jadi orientasi berpikirnya dalam baik, masih mendengar suara saya, ya? Masih mendengar suara saya, ya? Masih Pak. Masih Pak. Baik. Ya, Pak. Ya, maaf, ada telepon masuk sehingga putus jaringan saya karena telepon masuk dari dosen Fakultas Hukum. Jadi nggak apa-apa, kita lanjutkan saja sedikit. Saya tidak melihat sampai sejauh mana batas waktu dari Zoom ini. Jadi gini, kita lebih kepada berpikir insaf dibanding sekedar kualitas, ya. Jadi kita harus berkesesuaian dengan tata tertib berlogika, ya. Jadi tidak dengan bebas, ya. Tidak dengan kita kemudian mencoba untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya sesuatu, ya. Kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang fundamental atau pokok, ya, serta bertanggung jawab sehingga ini dapat menjadi sebuah solusi, ya. Ini menjadi sebuah solusi. Nah, ini menjadi sebuah solusi, ya. Jadi yang paling saya tekankan adalah kemudian pernyataan yang kita buat dari hasil berpikir secara mendalam itu harus kita pertanggungjawabkan. Ya, ketika kita kemudian mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental atau pokok, kita harus pertanggungjawabkan jawaban itu, ya, dengan menunjukkan, ya, bukti-bukti atau premis-premis, ya, alasan-alasan yang membuat pernyataan itu, sehingga pernyataan itu dapat dikatakan sebagai sebuah kebenaran, ya, sehingga pernyataan itu dikatakan sebuah kebenaran. Gini, saya kasih contoh lah. Ketika banyak sih saya kemudian menguji skripsi mahasiswa, ya, membimbing sebuah skripsi mahasiswa. Anda belajar kemudian di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, kemudian menggunakan pendekatan Islam, agar upaya kami, ya, Anda bisa menunjukkan kepada orang tua Anda minimal, ya, bahwa apa yang Anda pelajari di Fakultas Hukum itu tidak sekedar ilmu hukum, tapi bagaimana kemudian juga berpikir hukum Islam, dan bagaimana kemudian menjadi pendakwah sebagaimana visi misi kita, ya. Bagaimana Anda kemudian mahasiswa menjadi orang yang berilmu amalia, kemudian beramal ilmiah, kemudian berakhlakul karimah. Kan ini orientasi kita, ya.
Ya, kita nggak mengharapkan Anda kemudian menjadi luaran yang berilmu, tapi tunggu dulu, wani piro. Kita nggak harapkan yang kayak gitu. Ya, ngapain ya? Ilmu itu semakin kita bagi, ya, semakin kita bagi, itu semakin banyak. Beda dengan harta, bos. Harta semakin kita keluarkan, semakin berkurang. Ya, ilmu itu beda dengan bagi. Makanya kita mengharapkan Anda benar-benar berorientasi atau memiliki tujuan berilmu amalia. Ya diamalin aja itu ilmu. Supaya bisa menjadi sebuah amal jariah. Beramal ilmiah. Ya, Anda kemudian memberikan pernyataan-pernyataan misalnya keluarga Anda. Oh, ada masalahnya. Jangan bilang, ya udah, kalau memang itu bermasalah, ya pukul aja. Nah, itu bukan beramal ilmiah. Ya, kami mengajarin Anda di sini adalah bagaimana menyelesaikan persoalan itu dengan pendekatan hukum. Jadi kalau ada masalah perjanjian, ini di mana diselesaikan, bos? Ada upaya non litigasi, ada upaya litigasi. Bukan bawa parang kepada orang atau yang seperti yang terjadi di Sungguh Minasa pernah ya gara-gara tidak membayar cicilan motor, seorang perempuan ditusuk dengan 17 tusukan, ya. Ini sangat ngeri. Jadi bukan beramal ilmiah kalau kayak begitu, ya. Padahal yang menagih dan menusuk itu adalah seorang sarjana, ya. Jadi itu orientasi kita, ya, dalam membangun pengetahuan kita. Jadi kadang berakhlakul karimah itu adalah konsekuensi setelah Anda berilmu amalia dan beramal ilmiah. Jadi kadang ketika saya melakukan pengujian, ada kemudian yang menempatkan ya, ayat suci Al-Quran atau sumber-sumber Islam menggunakan al-hadis yang tidak relevan dengan kajiannya. Nah, padahal kita mengharapkan ya, sebuah luaran fakultas hukum yang sangat berbeda dengan yang lainnya. Karena di situ ada muatan dakwahnya. Kita pernah belajar ilmu dakwah, kita pernah belajar syariah, kita pernah belajar akidah dan sebagainya. Inilah yang kemudian kita terapkan dalam skripsi kita nanti. Ya, jadi kemudian bagaimana kita menentukan, oh kajian ini adalah kajian wan prestasi. Wan prestasi pernah diatur di mana sih? Diatur dalam Al-Quran di ayat berapa sih? Di surah apa sih? Ya, kita kemudian berpikir mendalam. Situ kemudian kita mencoba mengaplikasikan, ya, filsafat hukum Islam kita. Apakah relevan antara kajian wan prestasi, kemudian Anda memberi salah satu ayat di surah Al-Lahab misalnya, ya, yang menceritakan tentang paman Rasulullah yang bernama Abu Lahab, kan tidak relevan gitu. Ya. Jadi kemudian kita mencoba mencari yang cocok. Apakah kemudian ayat ini sesuai? Nah, disitulah kemudian kita berpikir secara mendalam untuk mengkorelasikan antara kajian yang Anda tawarkan di dalam skripsi Anda dengan ayat suci Al-Quran itu. Disitulah Anda kemudian mempraktikkan secara perlahan, ya, bagaimana kemudian Anda berpikir mendalam dan kritis. Supaya Anda bisa mendekati kebenaran dan lebih insaf dalam berpikir mendalam itu. Ya. Nantinya juga Anda bisa mempertanggungjawabkan bahwa benar-benar ya ayat suci Al-Quran ini dalam pendahuluan saya, dalam proposal saya berkesesuaian. Kenapa? Karena Anda menjelaskan di bawah ayat suci Al-Quran itu yang Anda letakkan bersama terjemahannya, Anda letakkan analisis Anda. Kenapa kemudian ayat ini berkorelasi dengan ya, penelitian saya? Inilah yang kemudian salah satu bentuk contoh Anda telah mempertanggungjawabkan apa yang Anda buat atau apa yang Anda telah tentukan, karena Anda telah menentukan